Sejarah kue cubit. Awalnya, kue cubit berasal dari kuliner Belanda yang berbahan tepung terigu dan gula pasir serta susu cair. Umumnya, kue tersebut dinamai kue cubit karena bisa diambil dengan cara penjepit saat sudah matang, sehingga terlihat seperti sedang dicubit ketika diangkat dari cetakan. Selain itu, kue ini sebagai salah satu akulturasi dari kuliner Belanda yang disebut hasil modifikasi dari kue poffertjes. Sama halnya dengan kue cubit, poffertjes juga dimasak dalam cetakan besi yang dibentuk secara bulat, dan setiap sisi dibalik sebelum terlalu matang agar teksturnya tetap lembut. Untuk bahan utamanya juga sama, menggunakan tepung dan susu cair serta gula pasir hingga mentega. Selama proses pemasakan juga menggunakan garpu atau penjepit. Namun, seiring berjalannya waktu, kini kue cubit telah banyak dikenal sebagai jajanan anak populer di berbagai daerah, mulai dari pedagang kaki lima atau pasar tradisional hingga restoran. Selanjutnya, ada sejarah singkat tentang kue cubit. Gue yakin kita semua punya memori yang sama dengan jajanan abang-abang ini. Jajanan waktu kecil yang selalu nungguin kita di depan sekolah. Spotnya juga pasti di situ-situ lagi. Harganya murah, sekitar 1.000-2.000 perak, tapi udah bikin happy banget, karena rasanya gampang diterima. Anyway, gue ceritain sedikit ya soal histori kue cubit, biar teman-teman semua nggak cuma tahu enaknya doang. Kue cubit itu sebenarnya salah satu peralihan dari poffertjes, kue asal Belanda. Semacam kayak pancake gitu. Nah, kue cubit ini terpengaruh dari Belanda Portugis, dibawa mereka sejak zaman penjajahan. Lalu dimodifikasi sama orang Indonesia, jadi deh pancake sederhana ala pinggir jalan. Untuk idenya, di sini kami akan menjual kue cubit yang sudah kami kreasikan dengan berbagai rasa dan topping. Target pasar kami dapat melibatkan berbagai kelompok usia, terutama anak-anak, remaja, dan dewasa yang sering mencari camilan praktis dan manis. Untuk media promosi, kami akan menyebarkan di berbagai sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga akan melakukan promosi secara langsung dengan menempelkan poster di mading. Dan berikut adalah anggaran yang akan kami keluarkan untuk membuat kue cubit nantinya.
Nah, nantinya untuk penjualan kue cubit, kami akan menggunakan kemasan seperti contoh yang ada di gambar. Lalu, di sini ada logo produk kami dan nama produk kami yaitu Chubites. Yang terakhir ada SWOT. 1. Kekuatan. 1. Kue cubit memiliki popularitas yang tinggi di Indonesia sebagai cemilan tradisional yang dicintai. 2. Kemungkinan variasi rasa memungkinkan penyesuaian dengan selera pelanggan yang beragam. 3. Harganya yang terjangkau membuatnya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. 4. Ukuran yang kecil dan mudah dibawa membuatnya ideal sebagai cemilan untuk dibagikan atau dinikmati di mana saja. 2. Kelemahan. 1. Kue cubit cenderung memiliki umur simpan yang singkat. Dapat menjadi tantangan dalam manajemen persediaan. 2. Fluktuasi harga atau ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi produksi dan biaya. 3. Persaingan dengan produk serupa lokal bisa menjadi kendala bagi pertumbuhan bisnis kue cubit dan jika tidak dipasarkan dengan efektif. 4. Kue cubit mungkin sulit dikenal di pasar yang kompetitif. 3. Peluang. 1. Mengembangkan varian rasa baru atau kolaborasi dengan bahan lokal untuk memikat konsumen dengan selera beragam. 2. Melakukan strategi pemasaran yang kuat untuk memperkuat citra merek kue cubit dan menarik perhatian lebih banyak pelanggan. 3. Menjalin kemitraan dengan toko kopi, restoran, atau tempat-tempat lain untuk memperluas distribusi dan menciptakan sinergi. 4. Ancaman. 1. Persaingan dengan produk serupa lokal yang dapat mengancam pangsa pasar. 2. Perubahan tren rasa atau preferensi konsumen dapat memengaruhi permintaan terhadap kue cubit. Sebelum berakhir, kami akan menayangkan video wawancara kami bersama salah satu bapak penjual kue cubit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Aurelia. Saya Jihan Alifah. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang makanan khas DKI Jakarta. Sebelumnya saya izin mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Dede Rusmana. Masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Apa produk dari usaha yang Bapak lakukan? Kue cubit. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang kue cubit? Gak ada lagi kerjaan, gak punya jasa. Dari pukul berapa biasanya Bapak mulai berdagang? Dari setengah 6 sampai maghrib, ya sehabisnya aja. Berapa modal yang diperlukan untuk usaha kue cubit ini? Modal dari awal gerobak apa gimana? Ya modal sehari-hari gitu Pak. Paling juga 100.000. Bagaimana cara Bapak memperoleh keuntungan? Berapa profit yang Bapak dapatkan dari satuan produk yang dijual? Ya tergantung banyaknya. Kalau profitnya gimana ya caranya? Ya, pokoknya modal 100, kalau sampai sore kalau habis paling nyampe 300-400. Selanjutnya nomor 6, apakah Bapak pernah tidak untung atau rugi dalam penjualan? Bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Ya pernah. Tidak untung ya harus ngirit kalau permasalahannya. Siapa target konsumen Bapak? Anak-anak paling. Ya. Apakah ada kendala yang dialami selama ini? Kalau ada, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Alhamdulillah sih, kalau kendala banyak, cuman ya sabar aja ngatasinya. Apa yang Bapak lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagangan Bapak? Ya sepinter-pinternya aja, kalau dinaikin harga, anak-anak pada gak mau, paling dikecilin barang doang, dikecilin jualannya. Berapa banyak bahan baku yang Bapak butuhkan untuk satu kali produksi? Ya paling terigu 5 kilo sama gula 2 kilo.
ya 7 kiloan lah, 7 kiloan. Ya udah, terima kasih ya Pak. Iya.